Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jemaah sekalian, pada subuh ini saya ingin melanjutkan kajian yang lalu. Kita telah membahas mengenai doa, kalau nggak salah itu yang terakhir ya. Kita telah membahas yang lalu bahwa doa itu walaupun secara bahasa, secara arti yang mungkin sebagian besar kita memahaminya, doa itu adalah sebuah permintaan, permohonan, Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita, meluruskan bahwa beliau bersabda, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan disebut juga ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari dari ibadah. Nah, karena dia ibadah, dan ibadah itu adalah suatu persembahan dari kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja sebetulnya dalam aktivitas hidup kita ini harus bernilai ibadah, seharusnya begitu karena dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah ini maksudnya mengabdi, Ibadah itu kan bahasa Arab, Kita ini abdun, Abdullah. Allah itu adalah al-ma'bud. Allah itu yang kita sembah, Allah itu yang kita ibadahi, Allah itu yang kita abdi. Kita ini hanyalah hamba, kita ini hanyalah budak. Kalau bahasa arti aslinya bahasa Indonesia itu budak, Hamba itu artinya budak. Kenapa begitu? Karena banyak manusia yang dilahirkan ke dunia ini tiba-tiba merasa dia adalah tuannya dan membudaki yang lain, gitu ya. Tidak jarang seorang suami membudaki istrinya sendiri, padahal oleh Allah dilarang itu, La ilaha illallah bermakna la ma'buda illallah. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang kita abdi kecuali hanya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang kita baca setiap sholat dalam iftitah, Kalau kita baca iftitah yang itu, Inna sholati, ada dalam surah Al-An'am ini, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan semua ibadahku, wa mahyaya, bahkan keseluruhan hidupku, wa mamati, bahkan matiku sekalipun, lillahi rabbil alamin, dipersembahkan hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Karena itu kita jangan mengkhianati apa yang kita baca setiap kali sholat itu, Jangan kita melanggar prinsip dalam surah Al-An'am tersebut, Maka Bapak Ibu sekalian, pengabdian ini adalah harus kita tujukan hanya kepada Allah. Kalau anak kepada orang tua, mengabdinya bukan seperti pengabdian kepada Allah. Anak mengabdi pada orang tua karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu dalam surah Al-Isra. Allah telah menetapkan hukumnya bahwa jangan kalian mengabdi pada sesuatu pun selain Allah kecuali hanya kepada Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik. Dalam surah Luqman sama juga disebut begitu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fissaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Telah kami wasiatkan kepada manusia
untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah hamil mengandung dia dari kesulitan demi kesulitan dan menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli, agar dia bersyukur kepadaku, kepada Allah, wali walidai, dan kepada kedua orang tua mereka. Ilayyal masir, kepadaku saja kalian akan dikembalikan. Bapak Ibu sekalian, jadi pengabdian di sini hanya karena diperintah oleh Allah. Karena itu pengabdi pada orang tua nggak boleh melanggar pengabdian pada Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tuamu itu menyuruh kamu sesuatu yang perbuatan syirik yang kamu tidak ngerti tentangnya, fala tuti'huma, jangan kalian taatin orang tua. Itu perintah dalam surah Luqman, surah 31. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi kalian tetap harus berbuat baik kepada keduanya dalam urusan dunia yang lain. Ya. Hanya urusan melanggar perintah Allah saja yang boleh kita nggak nurut pada orang tua. Tapi soal yang lain tetap harus nurut. Wa shahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadi itu prinsip dalam pengabdian anak pada orang tua. Begitu juga istri pada suami, ya. Memang diperintahkan, bahkan dalam satu hadis Rasulullah pernah juga bersabda bahwa kalau dibolehkan manusia itu sujud pada manusia yang lain, aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya. Tetapi nggak boleh, ya. Karena itu pengabdian istri pada suami atau suami pada istrinya kan sama aja sebetulnya, ya. Karena dua-dua harus saling berbuat baik, ya. Itu dilakukan keduanya karena taat kepada Allah dalam rangka pengabdian kepada Allah. Nah, itulah ibadah. Itulah ibadah, ya. Jadi kita melakukan sesuatu, kita persembahkan buat Allah. Termasuk makan minum, ya. Jadi bagaimana makan minum bisa menjadi ibadah? Yang pertama harus sesuai dengan yang Allah perintahkan. Apa itu? Kulu washrobu halalan thayyiban. Makan minumlah kalian, tetapi harus yang halal dan yang thayyib, ya. Dua itu syaratnya. Nggak boleh yang haram dan nggak boleh yang apa lawannya thayyibah. Ada yang tahu? Apa lawannya thayyib? Kan kalau halal lawannya haram. Kalau thayyibah lawannya adalah khabithah. Khabithah itu disebut dalam surah Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Al-khaba'ith itu jamaknya. Dan Allah menghalalkan bagi mereka semua yang thayyibat. Thayyib itu artinya yang baik dan berguna, bermanfaat, membangun, ya, bergizi kalau bahasa makanannya itu, ya. Sebaliknya khabithat itu atau al-khaba'ith itu adalah wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan. Lihat lagi tuh surah 7 ayat 157. Allah mengharamkan bagi mereka semua yang merusak. Jadi walaupun dalam Al-Qur'an tidak ada racun tikus misalnya. Ya, racun tikus itu jelas haram karena merusak. Ya apa enggak? Ya. Narkoba misalnya, jenis-jenis narkoba banyak. Walaupun tidak semua disebut, Quran tidak pernah menyebut narkoba, ya. Tapi dengan akal kita cukup untuk mengetahui bahwa narkoba itu masuk dalam kategori al-khaba'ith, merusak. Ya. Sebagian ulama bahkan menggunakan ayat ini untuk mengharamkan rokok sekalipun. Karena memang merusak, nggak ada. Kalau ada satu aja gizinya sedikit aja di rokok itu mungkin masih makruh. Ini nggak ada sama sekali, isinya racun saja itu, ya. 300 macam racun, ya. 40 sekian yang bersifat kanker, itu semua isinya nggak bermanfaat. Maka itu beberapa ulama mengharamkan, ya. Kenapa begitu? Memang Allah tuh nggak mau kita merusak diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ibadah itu adalah melakukan sesuatu, ya, kita persembahkan kepada Allah. Kalau yang sholat, puasa, ya sebentar lagi kita Ramadan. Berapa hari lagi nih Ramadan? 20-an ya, 20 sekian hari lagi. Insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada Ramadan.
Nah, di Ramadan itu kita saum wajib ya. Saum itu juga kita persembahkan buat Allah, bukan buat orang ya. Nggak penting lah orang tuh tahu kita puasa apa enggak sekalipun ya. Kita sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan segala ibadah-ibadah lain itu kita persembahkan pada Allah. Nah, karena itu doa juga begitu ya. Doa itu adalah ibadah menurut Rasulullah. Karena itu sama seperti sholat, sama seperti saum, ada ketentuannya ya. Dan ketentuan itu kalau bisa jangan dilanggar ya. Sholat subuh 2 rakaat, ya jangan lebih, jangan juga kurang ya. Zuhur 4 rakaat, ya sudah lakukan saja seperti itu. Nah, ini namanya ibadah mahdhah, ibadah yang telah ditetapkan tata caranya, waktunya dan lain-lain. Sementara banyak ibadah lain yang ghairu mahdhah ya, tidak ditetapkan ya. Makan, minum itu terserah mau jam berapa mau. Nah, tetapi ada normanya. Norma ini koridor yang nggak boleh dilanggar. Seperti tadi, halalan thayyiban kalau makanan. Bukan hanya zatnya, kita harus tahu zat apa saja yang haram itu ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Itu jelas dalam surah Al-Maidah ya, Al-An'am, Al-Baqarah dijelas disebut 4 yang haram. Kemudian juga cara memperolehnya, nggak boleh dengan cara yang haram. Walaupun ini ayam goreng, kalau dapat mencuri maka dia juga akan haram juga ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, doa juga begitu ya. Memang silahkan saja minta apa saja kepada Allah ya. Ud'uni astajib lakum, itu perintahnya. Jadi doa kita lakukan. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas. Doa kita lakukan bukan semata karena kita punya kebutuhan, bukan semata karena kita punya keinginan. Kalau seperti itu doa kita, apa bedanya kita sama orang kafir? Mereka juga berdoa, mereka juga punya keinginan. Bahkan maaf ya, iblis laknatullah pun direkam oleh Allah punya keinginan meminta pada Allah. Dan diijabah lagi. No, ya. Iblis yang udah jelas kafir. Dalam surah Al-A'raf disebut itu. Ya, bahwa anzirni ila yaumi yub'atsun. Begitu iblis bilang, anzirni, beri tangguh saya. Jangan matiin saya dulu ya Allah. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Itu doa, itu permintaan iblis kepada Allah, jangan dimatiin dulu ya Allah saya sampai hari kiamat. Mau ngapain? Dia mau membuktikan bahwa jamaah ahli hikmah RW 20 ini bisa disesatkan. Naudzubillah, diijabah pun Allah, silahkan. Innaka minal munzurin, engkau termasuk yang ditangguhkan, tidak dimati, dipanjangin umurnya. Jadi iblis itu minta panjang umur, ya enggak? Iblis minta ada kita minta panjang umur. Maaf ya Bapak Ibu ya, nggak ada satupun doa dalam Quran itu, doa para nabi rasul itu yang direkam dalam Quran yang minta panjang umur, nggak ada. Periksa 6.236 ayat Quran itu nggak ada satupun yang minta panjang umur, nggak ada. Bahkan dalam hadis pun nggak ada Rasul mencontohkan minta panjang umur. Bahwa Rasul sebut bahwa sebaik-baik manusia yang umurnya panjang, lalu amalnya juga baik, betul ya. Seburuk-buruknya itu ya umurnya panjang, amalnya juga buruk gitu. Nah, itu yang buruk kita, tapi nggak pernah minta itu ya. Maka saya khawatir nih ya, yang satu-satunya direkam dalam Quran minta panjang umur itu cuma siapa Bu? Iblis. Hati-hati nih, ulang tahun didoain panjang umur, hati-hati itu. Kita nggak ngikutin yang begitu dari sono ya, yang dari sini. Kita doanya bukan begitu ya. Rasulullah mencontohkan banyak doa yang baik. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Nah, itu doa Rasulullah. Jadikanlah sisa umurku ini menjadi bertambahnya kebaikan. Nah, itu benar ya. Nah, umur kita udah ditentuin kok ya. Emang ibu ngerasa umur belum tentuin? Udah kan? Udah, kita semua udah ditentuin umurnya. Jadi sekali lagi, yang pertama ya, kita paham doa itu ibadah. Karena itu marilah kita periksa apakah doa kita, cara kita berdoa dan lain-lain ini sudah benar apa belum. Karena kalau ibadah itu harus benar supaya diterima oleh Allah. Salat kalau nggak benar diterima nggak?
man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang berbuat satu amal tidak sesuai dengan yang aku perintahkan, fahuwa raddun, maka itu amal pasti ditolak. Ya, amal pasti ditolak. Baik, lalu bagaimana berdoa ini? Jadi mungkin kemarin sudah kita bahas juga sedikit ya. Ada mekanismenya ya. Doa itu permintaan, betul ya. Tentu saja kita memohon sesuatu kepada Allah. Namun ya ini dulu nih. Pertama doa itu kita mohonkan, kita panjatkan. Lalu ada prosesnya, ada proses qabul, diterima dulu oleh Allah. Setelah dikabul baru apa Pak? Ijabah. Tuh. Ya kalau ada ijab ada qabul gitu kan? Nah, masih ingat Pak ya? Ijab qabul ya. Dikabul dulu baru diijabah. Jadi kita hati-hati juga nih istilahnya, kita bahasa Indonesia kadang-kadang menyerap bahasa Arab tapi artinya nggak tepat gitu ya. Banyak sekali tuh begitu, bahasa Arab diserap ke bahasa Indonesia tapi artinya nggak seperti yang di bahasa Arab itu. Banyak tuh, kita udah pernah contohin ikhlas. Ikhlas apa coba bahasa Indonesia? Bahasa Arabnya lain lagi gitu ya. Apalagi bahasa Betawi itu syirik. Kalau syirik bahasa Betawi kan lain lagi dengan yang dimaksud dalam Quran misalnya ya. Nah kalau qabul ya, kita sering ya Allah kabulkanlah doaku. Ya nggak salah sih, tapi keliru yang kita maksud. Ketika kita ya Allah kabulkanlah doaku, maksudnya apa Pak? Yang di kepala kita, semoga yang kita minta itu dikasih, ya kan? Dikasih itu diijabah sebetulnya ya, karena qabul itu diterima, setelah itu baru diijabah, dikasih ya. Ijab itu kan menyerahkan, qabul itu menerima ya, ijab qabul gitu kan, serah terima. Jadi diqabul dulu oleh Allah baru diijabah. Kalau diqabul aja enggak, kira-kira diijabah enggak? Enggak mungkin. Ada doa yang tidak diqabul? Ada nggak? Ya ada. Ya, ente siapa? Imam ya, imam. Nah, imam berdoa habis subuh, ya Allah jadikanlah aku nabi dan rasul. Ngeri doanya. Baik nggak itu doanya? Ya baik, tapi nggak bakal dikabul. Allah sudah sebut dalam surah Al-Ahzab bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW adalah khataman nabiyyin. Nabi Rasul penutup terakhir, nggak ada lagi. Ente minta jadi nabi, gimana coba ya? Dikabul pun enggak gitu, diterima pun enggak oleh Allah. Bagaimana mau dijabah? Ya, jadi mintanya apa? Ya kalau mau jadi pewaris para nabi, itu benar. Ya, kan al ulama warasatul anbiya. Mintanya jadi ulama gitu kan? Itu lebih tepat. Nah jadi ada doa yang dikabul. Apalagi kira-kira doa yang nggak dikabul? Apa Bu? Kira-kira Bu? Ada nggak doa yang dikabul pun nggak oleh Allah ya? Apa kira-kira Pak? Doa minta kecelakaan buat orang, nah, itu nggak boleh itu. Ya. Ya Allah, ini imam nih, misalnya imam ya, maaf ya. Saya sakit hati sekali sama imam nih Allah, bikin dia kesambar geledek ya Allah. Nah, tuh ya. Ada nggak yang doa kayak gitu? Saking sebelnya minta dia supaya sambar geledek atau minimal ketabrak mobil ya Allah katanya. Waduh, ngeri kan doanya. Minta kecelakaan atau azab bagi seseorang. Secara spesifik disebut nama orangnya, imam misalnya. Waduh. Imam siapa ini? Imam Haramain, mantap ya, namanya udah gini ya, Imam Haramain. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah ya dalam surah Ali Imran ya, ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ceritanya Rasulullah pernah berdoa kepada Allah dengan doa kunut. Jadi doa kunut itu, kunut pernah nggak Rasulullah lakukan? Pernah. Kapan itu?
Dalam sirah nabawiyah kita lihat Rasul nggak pernah kunut sebelumnya. Sekalinya Rasulullah kunut ketika peristiwa Bir Maunah. Baru saja selesai perang Uhud, di mana itu perang besar kedua. Rasulullah terluka ya. Bahkan 73 sahabatnya gugur di medan perang Uhud itu, termasuk sahabat-sahabat besar seperti Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ya, yang menjadi ustadz pertama di Madinah itu sebelum Rasulullah hijrah. Mereka semua terbunuh dalam perang Uhud ya, gugur sebagai syahid ya, syuhada Uhud ya. Belum lama setelah itu datang utusan kepada Rasulullah. Misalnya gitu ya, misalnya dari RW, jangan dari 20 deh, RW 20 orang baik semua ya. Dari sebelah mana gitu, dari sebelah sana. Minta dikirimin guru-guru untuk mengajar di wilayah mereka. Rasulullah, bukannya mereka itu orang-orang yang keras permusuhannya kepada Islam. Oh enggak ya Rasulullah, mereka sudah menerima Islam. Jadi kirimin. Maka Rasul menunjuk jamaah RW 20 misalnya 70 orang untuk berangkat mengajar ke sana. Ya kalau ngajar ya tentu yang dibawa catatan ya. Ternyata di jalan di sebuah sumur yang namanya Bir Maunah ya. Sumur Maunah itu para guru ini, para ustadz ini semua dibunuh oleh orang-orang yang tadi datang menghadap Rasulullah minta dikirimin guru. Dibunuh 70 orang dan tanpa peperangan ya, mereka dizolimin seperti itu. Ketika satu orang yang selamat kemudian sampai beritanya pada Rasulullah tapi akhirnya meninggal juga, Rasulullah bersedih. Saking sedihnya Rasulullah kemudian mengangkat tangan. Setiap sholat 5 waktu, setiap sholat 5 waktu Rasul mengangkat tangan pada rakaat terakhir ketika i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rasul mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Doanya doa kunut bukan seperti yang sering dibaca itu, tapi doa kunut itu dalam hadis Bukhari Muslim itu disebut doanya itu minta supaya Allah melindungi umat Islam dan mengazab orang-orang yang telah zolim, yang telah membunuh itu, dan disebut nama-namanya oleh Rasulullah. Imam Haramain misalnya gitu ya, disebut si ini dari bani itu, disebut oleh Rasulullah dalam kunutnya. Dan itu dilakukan Rasulullah selama 30 hari kurang lebih, sebulan. Lalu turun surah Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Artinya apa? Bukan urusanmu sama sekali ya Muhammad, apakah Allah menerima tobat mereka atau Allah akan mengazab mereka. Sesungguhnya mereka memang orang yang zalim. Ya. Sesungguhnya mereka orang yang zalim. Sejak ayat ini turun, Rasulullah berhenti, nggak pernah kunut lagi. Berhenti berdoa seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ini juga menjadi pelajaran buat kita. Sama juga Rasul pernah berdoa lalu ditegur oleh Allah 2 kali nih. Ya, yang pertama itu tadi. Ini yang kedua. Yang pertama sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Masih di Madinah. Tahun ke-10 setelah kenabian, setelah mendapat wahyu tahun ke-10, kan Rasulullah hijrah tahun ke-13 ya. Setelah 13 tahun di Mekah baru Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah kurang lebih 10 tahun sebelum wafat. Jadi 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Nah, di Mekah tahun ke-10 itu Rasulullah mendapat cobaan yang cukup berat ya. Yaitu diantaranya paman beliau Abu Thalib wafat. Ya, siapa Abu Thalib ini? Abu Thalib adalah ya bisa disebut bapak angkat Rasulullah, paman beliau, paman kandung ya.
yang mengasuh Rasulullah dari umur 8 tahun dan mengajari Rasulullah berbagai hal, termasuk berdagang, bisnis, termasuk menggembala kambing atau latihan kepemimpinan, termasuk pengenalan terhadap orang-orang Mekah itu secara mendalam. Pokoknya Abu Thalib inilah mentornya Rasulullah, ya, dan pelindung Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah mendapat wahyu, Abu Thalib yang pasang badan untuk melindungi Rasulullah dari gangguan orang-orang Mekah yang lain. Dari Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya, itu Abu Thalib yang pasang badan untuk melindungi Rasulullah. Akan tetapi sampai detik-detik menjelang wafatnya, Abu Thalib belum bersyahadat. Abu Thalib wafat dalam kondisi tidak menerima dakwah Rasulullah. Sehingga Rasulullah menangis, ya, ketika Abu Thalib wafat dalam kondisi kafir, belum beriman. Tetapi rasa sayang Rasulullah kepada Abu Thalib kemudian menyebabkan Rasulullah berdoa kepada Allah, minta supaya Abu Thalib ini diampuni oleh Allah. Lalu turun surah At-Taubah ayat 100 berapa itu? 113 kalau saya nggak salah. 113 114. Coba dilihat. Bunyinya, maka nali nabiyyin wal mu'minin, ya, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman lainnya ay yastaghfiru, untuk memintakan ampun lil musyrikin, kepada orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun dia adalah kerabat dekatnya sendiri. Mim ba'di ayatabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas baginya bahwa orang ini adalah penghuni neraka jahim. Artinya meninggal dalam kondisi kafir. Kita ini orang Islam, Bapak Ibu sekalian, ya, diajarkan bahwa nggak mungkin orang kafir masuk surga kecuali dia beriman sebelum meninggal. Kalau sampai meninggal dia nggak beriman, nggak akan masuk surga. Jangan kita kemudian masih punya, boleh jadi yang masuk surga, ada juga orang kafir. Ini paham sesat yang nggak boleh kita terima, ya. Karena Quran berkali-kali menyebut begitu, ya. Yang masuk surga itu hanya orang yang beriman, yang diridhoi oleh Allah. Mengaku beriman tetapi Allah nggak ridho saja belum tentu masuk surga, ya. Apalagi jelas orang kafir. Boro-boro kita yang sholat aja belum tentu. Emang ibu yakin masuk surga, Bu? Belum tentu. Kita minta pada Allah, berharap terus. Apalagi yang kafir yang nggak pernah sholat gitu, ya, meninggal dalam kondisi kafir. Maka Allah kemudian menegur Rasulullah dalam ayat ini. Maka nali nabiyyin walil mu'minin ayyastaghfiru lil musyrikin. Nggak boleh orang nabi dan orang beriman itu nggak pantas mendoakan orang musyrik setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka. Mungkin Rasulullah mengingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendoakan bapaknya ketika bapaknya meninggal, dan bapaknya adalah meninggal dalam kondisi kafir. Dan dalam ayat itu kalau kita baca selanjutnya 114, 115 dan seterusnya, itu Allah menjelaskan adapun Nabi Ibrahim itu mendoakan bapaknya karena rasa kasih sayangnya. Dan setelah Nabi Ibrahim paham bahwa nggak boleh, Nabi Ibrahim juga berhenti, nggak lagi mendoakan bapaknya. Kalau masih hidup boleh, Bu, Pak, ya, boleh doakan supaya dia dapat hidayah. Tapi kalau sudah meninggal, stop. Itu Rasulullah kepada pamannya, bapak angkatnya. Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Nabi Nuh kepada anaknya. Nah, kita ingat juga kan? Nabi Nuh minta supaya anaknya itu naik perahu, tapi nggak mau, anaknya tetap kafir. Saya mau cari gunung yang tinggi. Nggak ada, nak, nggak ada gunung yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Enggak, Pak, Gunung Galunggung tuh gede di Garut. Di Garut. Ternyata anaknya tertelan banjir. Dan setelah banjir surut, Nabi Nuh menemukan jenazah anaknya. Ya, namanya bapak pada anaknya masih sayangnya ada. Didoakan oleh Nabi Nuh, dilarang oleh Allah. Nggak boleh, dia bukan anakmu. Jadi doa-doa seperti ini tuh dikabul aja enggak oleh Allah, coba. Apalagi di ijabah. Maka kita harus hati-hati nih.
Ya Allah, nggak tega, dia kan orang tuaku sendiri. Iya, begitulah Nabi Ibrahim, begitulah Rasulullah dulu, ya. Begitulah Nabi Nuh. Kita baca Quran itu buat pedoman, termasuk dalam berdoa, ya. Kalau masih hidup boleh, dan terus kita minta supaya mereka beriman dengan cara yang baik tentu ya. Tapi kalau sudah meninggal ditarik garis tuh langsung, maka ini hati-hati, ya. Oke, itu contoh-contoh saja doa yang dikabul, maka nggak usah lah. Kalaupun kita mau mendoakan, ya, perlindungan kepada orang Islam atau kehancuran kepada orang-orang yang memusuhi Islam, doakan saja secara umum, jangan secara spesifik. Allahumma ansur man nasarul muslimin misalnya. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang menolong orang-orang Islam ini. Wadammir man zalamal muslimin, hancurkanlah ya Allah siapapun yang berusaha untuk menjolimi orang-orang Islam ini. Yang kita tolak itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Dulu misalnya Ahok lah gini. Ahok misalnya melecehkan Quran walaupun dia nggak ngaku, kita marah. Bukan karena Ahoknya. Mau Ahok kan mau siapa kayak kalau melecehkan Quran kita marah. Kalau bapak ibu nggak marah, Quran dilecehkan, periksa lagi sholatnya. Rasul tuh kalau dihina dirinya nggak marah, tapi kalau Islam, hukum Islam, Quran, marah Rasulullah juga. Ya, jangan main-main. Ketika ada yang minta supaya hukuman potong tangan yang sudah ditetapkan pengadilan itu kemudian dianulir karena terpidananya adalah seorang bangsawan, Rasul marah, berdiri di masjid. Demi Allah, orang-orang sebelum kalian ini diazab oleh Allah gara-gara persoalan kayak gini. Kalau yang melanggar itu orang yang dekat dengan penguasa, kalian tidak hukum dia. Giliran yang melanggar tuh orang kecil, kalian hukum mereka. Demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Tuh Rasulullah marah tuh. Kalau hukumnya diginiin, marah Rasulullah. Jadi saya ambil contoh ya, jangan Ahoknya yang dibenci, pelecehan terhadap Qurannya yang dibenci, gitu ya. Kalau Ahok kemudian sadar, ya sudah, walaupun dia tetap kafir, maafin kalau dia sadar. Apalagi kalau dia masuk Islam, wah kita terima dengan tangan terbuka, betul nggak? Itu. Jadi bukan orangnya, jangan doain orangnya, doain perbuatannya. Ya Allah, mudah-mudahan minyak goreng segera, ya Bu. Capek nih ya Allah, minyak goreng nggak ada terus. Hukumlah ya Allah siapapun yang nahan-nahan minyak goreng begini. Jangan orangnya disebut. Oh si itu ya Allah, apalagi baru praduga, persangkaan doang, ya nggak boleh gitu ya. Jangan sebut namanya. Jadi ini ada kaidahnya sedikit, hati-hati ya. Kita boleh benci perbuatannya yang jelek, kita boleh doakan minta perlindungan, tapi jangan orangnya. Ya karena orang kita nggak tahu, tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba dia sadar, tiba-tiba beriman, dia dicintai oleh Allah. Surga itu banyak juga dipenuhi oleh orang-orang jahat yang bertobat. Ya dulunya jahat lalu bertobat gitu ya, bekas preman. Dan neraka banyak dipenuhi juga oleh orang-orang baik yang tersesat. Bekas ustadz, aduh nggak enak bener sebutannya bekas ustadz, jadi dulunya ustadz lalu bukan gitu kan. Mendingan bekas preman ya. Jadi hati-hati nih. Jadi kita kemudian nggak boleh benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Kurang lebih begitu ya. Nah ini doa. Maka kemudian hati-hati dengan masalah qabul dan ijabah. Kita doalah seperti yang kemudian diperintahkan oleh Allah. Maka itu insya Allah akan dikabul. Doa-doa yang baik. Nah Bapak Ibu sekalian ya sedikit lagi. Kemudian kita paham juga. Kemarin kita sudah tahu mekanisme doa itu ada tendangan baliknya. Masih ingat itu ya, tendangan balik yang saya sebut ya. Jadi kalau kita berdoa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah tambahkanlah ilmu, rezekikan pemahaman. 1000 kali kita doa kayak begitu, ilmu nggak akan nambah. Kecuali kemudian kita belajar.
Itu tendangan baliknya. Maka kita berdoa, Robbi zidni ilman, Allah akan balik nanya, kapan ente belajarnya? Kita doa minta kesehatan, Allah balik tanya, kapan ente jaga kesehatannya? Ketika kita doa minta rezeki, Allah balik tanya, kapan ente kerjanya, bisnisnya? Ketika kita doa minta apalagi hidayah, kapan ente ngajinya? Jangan masjid cuma dijadiin tempat sholat. Ini masjid, bukan musola. Musola itu tempat sholat, masjid itu tempat sujud. Sujud itu artinya ketaatan pada Allah. Masjid itu fungsi nomor 1 di zaman Rasulullah dulu, pusat ilmu. Ente datang ke masjid, ente jadi lebih cerah, dapat hidayah, dapat hikmah. Nah begitu ya. Jadiin masjid ini sebagai fungsi yang seharusnya. Maka Allah akan tanya, ente tinggal dekat masjid kan? Terus kapan ngajinya? Nah gitu. Doa tiap hari minta hidayah, tetapi nggak mau ngaji misalnya gitu ya. Apalagi banyak sekali hal-hal kayak gini. Maka ketika kemudian kita ngerasa doa kita udah benar, insya Allah dikabul oleh Allah, tapi kenapa belum diijabah? Maka periksa usaha kitanya udah benar belum. Jangan kita doa minta kesehatan, yang kita lakukan merusak kesehatan. Jangan kita doa minta ilmu tapi nggak pernah mau belajar. Jangan kita doa apalagi minta hidayah, tapi yang kita lakukan menghalangi orang untuk datang ke masjid misalnya. Saban deket Ramadan tiba-tiba Omikron apa lagi nih? Ini lagi naik lagi. Kemarin giliran cap gomeng nggak ada begitu. Kita kesel juga lama-lama nih. Aduh, kenapa begini gitu ya? Kenapa giliran masjid mau dipenuhin orang, lalu tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba udah ada peringatan. Nanti puncaknya Ramadan. Orang jadi takut lagi akhirnya. Tuh, ya. Kalau kemarin tahun baru Imlek segala macam ramenya kayak gitu, nggak ada tuh, nggak ada apa-apa ya. Jadi kita kadang-kadang sudahlah ya. Pokoknya sudah, kita fokus pada diri kita. Apa yang ibu minta, apa yang bapak minta. Kalau ibu minta anak yang soleh, nah ini kan. Bapak doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari istri kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, penyejuk mata kami, penyejuk hati kami. Anak-anak yang soleh dan solehat. Waj'alna lil muttaqina imaman. Jadikanlah mereka anak-anak kami itu pemimpin bagi orang yang bertakwa. Pemimpin bagi orang yang bertakwa. Itu doa ada dalam Quran. Itu doa pantas kita baca. Apa tendangan baliknya kira-kira, Bu? Apa tendangan baliknya, Pak? Bapak minta supaya dapat istri, atau bukan dapat, maksudnya istri kita, anak kita. Kalau dapat mah Bapak udah dapat ya. Kita minta supaya istri kita, anak kita menjadi istri, anak-anak yang soleh solehat. Ya Allah akan balik nanya, Bapak itu kepala keluarga, udah diajarin belum? Udah disuruh ke masjid belum anak-anak? Udah diajarin sholat belum? Udah disuruh ngaji belum? Minta begitu melulu tapi nggak pernah. Nah, kan repot jadinya kalau begini. Waj'alna lil muttaqina imaman, jadikanlah mereka pemimpin bagi orang yang bertakwa. Laki-laki itu adalah pemimpin, maka ajari mereka supaya bisa jadi pemimpin. Itu tanggung jawab bapak tuh untuk mengajari anak-anaknya yang laki-laki supaya bisa jadi pemimpin. Itu tendangan baliknya. Makin kenceng kita berdoa, makin kenceng kita ditendang balik. Nah, tapi ada saatnya ketika kita sudah begitu kerasnya berusaha dengan benar, sudah mendidik anak. Nabi Nuh itu kurang apa didik keluarganya? Ada juga anaknya yang melintir satu tuh. Ya, ternyata istrinya akhirnya melintir juga. Bukan karena Nabi Nuhnya itu nggak ngajarin. Allah menyebut dalam Al-Quran itu ya, bahwa Allah menjadikan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu sebagai contoh bagi orang-orang yang kafir. Kanata tahta abadaini min ibadina sholihin. Mereka berdua, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu ada di bawah pengasuhan dua orang hamba kami yang soleh. Allah menyebut Nabi Nuh dan Nabi Lut itu hamba yang soleh. Fakhanatahuma, tapi keduanya mengkhianati suaminya. Maka nggak ada hak istimewa, mentang-mentang istri seorang nabi itu nggak ada. Kalau mereka berkhianat tetap saja oleh Allah kemudian dilempar ke neraka juga.
Setelah kita berusaha luar biasa, setelah kita belajar luar biasa, setelah kita ngaji terus-menerus begini, setelah kita berusaha bekerja, berbisnis, tapi belum juga dapat seperti yang kita minta. Pernah nggak begini nih kira-kira ya? Kita udah berusaha pakai masker ya setiap hari, jaga jarak, kena juga COVID. Ya, doa udah, jaga jarak udah. Bahkan vaksin udah kena juga, vaksin 2 kali kena COVID juga, ya ada gitu ya. Ya, kalau terjadi hal-hal seperti ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tolong catat ini. Pertama, jangan buruk sangka pada Allah. Itu nomor 1. Jangan pernah kita berpikir negatif kepada Allah. Nggak ada gunanya dan malah membuat kita semakin jauh dari Allah. Contoh Nabi Ayub. Dia nggak ada salahnya, orang baik, orang kaya, orang yang bermanfaat buat masyarakat, tiba-tiba kena sakit. Dia sudah menjaga kesehatan, tiba-tiba Allah takdirkan buat dia sakit. Berapa susah ya, gampang Allah takdirkan sakit, sakit aja gitu ya. Dan begitu lama sakitnya itu. Dan beliau terus berusaha untuk sembuh, berdoa luar biasa. Nggak sembuh-sembuh juga. Nggak sembuh-sembuh juga, sampai hartanya habis. Anaknya ada yang meninggal, istrinya yang setia pun akhirnya meninggalkan dia. Oleh orang kampung dia disuruh tinggal di luar kampungnya karena takut ketularan. Padahal dulu ditolong terus oleh Nabi Ayub tuh orang kampungnya. Giliran Nabi Ayub sakit disuruh keluar kampung. Ya Nabi Ayub keluar dan berdoa terus kepada Allah. Enggak berhenti, enggak juga dapat kesembuhan. Pernah Nabi Ayub kemudian bersangka buruk pada Allah? Enggak pernah. Wa innaka arhamar rahimin. Engkaulah ya Allah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Enggak pernah Nabi Nuh itu. Kita doa baru sebulan 2 bulan belum diijabah aja udah. Males dah. Kata Ustadz begini, saya udah enggak juga. Ya itu kan belum udah buruk sangka pada Allah. Padahal Allah menunda ijabahnya itu dengan berbagai alasan, dengan yang kita nggak tahu. Jangan-jangan yang kita minta itu nggak bagus. Jangan-jangan yang kita minta itu mau Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah ini kita kadang-kadang kan lupa nih ya. Kita minta sepeda, Allah mau kasih mobil. Tapi ntar dulu. Kalau kasih sepeda minggu depan dikasih. Tapi kalau kasih mobil ntar ya 3 bulan lagi. Kita mau pilih mana bu? Nunggu apa? Ada orang yang begitu terburu-buru. Maunya sekarang. Wa kanal insanu ajulan. Manusia itu memang terburu-buru, dalam surah Al-Isra disebut begitu. Sampai-sampai dia wa yad'ul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Dia berdoa tentang keburukan seperti dia berdoa tentang kebaikan. Ngototnya luar biasa. Wa kanal insanu ajulan. Manusia itu benar-benar terburu-buru. Jadi jangan buruk sangka pada Allah, itu nomor 1. Pegang ini ya. Tetap belum, ya Allah enggak apa-apa, terus berdoa. Yang kedua, periksa usaha kita. Jangan-jangan ada nih usaha kita yang kalau kita belajar tapi belum bisa juga nih anak-anak kita bu, lihat ya. Kalau anak-anak ibu belajar musim ujian lalu belum juga bisa, matematik susah, apalagi susah, semangatin dia ya. Cek cara belajarnya. Mungkin cara belajarnya ada yang salah. Mungkin dia belajar ketika lelah, capek, udah habis aktivitas, coba suruh dia belajar habis subuh. Habis sholat subuh atau sebelum subuh mungkin kalau dia bangun awal. Coba sudah belajar di masa-masa ketika dia lagi tenang. Makanya pengajian subuh ini lebih baik sebetulnya ya. Asal jangan pada ngantuk aja nih. Dan giliran subuh ngantuk. Giliran isya capek. Ya apa dong ya? Ada giliran Jumat tidur juga. Ya sama aja nih. Emang dasar apa terlalu sejuk apa masjid ini apa gimana? Enggak lah. Ini emang intinya aja kebiasaan ngantuk misalnya. Ini masjid bukan tempat tidur. Kalau kamar tidur di sana, jangan di sini. Nah, jadi periksa usaha kita. Kalau kita minta kesehatan lalu kita sakit, periksa. Kalau itu masih ngerokok terus ya pantas aja ente sakit. Biarin, biar tersinggung yang ngerokok nih ya. Udah minta sehat tapi ngerokok terus, gimana nggak sakit? Bukan hanya dia yang sakit, istrinya nggak ngerokok juga kena sakit. Anaknya yang nggak ngerokok juga kena sakit. Udahlah ya. Ketiga, ya, jadi periksa usaha kita dulu. Nih, kita misalnya mau berangkat naik motor dari rumah ke kantor ya. Doanya apa? Minta selamat sampai pulang lagi ya nggak Pak? Nah, selamat sampai kantor doang pulang. Minta selamat. Nah, apa yang kita lakukan?
periksa motornya, kalau naik motor atau naik mobil ya terserah. Motornya remnya beres nggak? Jangan remnya blong, ya Allah selamatkanlah kami sampai pulang perjalanan. Tapi remnya blong. Periksa lagi. Kalau kemudian diperiksa, kemudian kalau emang ada yang kurang, benerin. Bannya agak kempes, kencengin dulu, pompa lagi. Periksa usaha kita, periksa lagi usaha kita. Kalau usaha kita udah bener masih juga begitu, ya, sebab gini, ketika Bapak berdoa minta selamat dari sini sampai ke kantor, mungkin nggak Bapak udah bener, cara mengendari motornya juga udah bener, tapi terjadi juga kecelakaan di jalan, mungkin nggak? Kenapa? Karena kita nggak tahu kendaraan-kendaraan yang lain. Disitulah pentingnya kita tawakal. Apa itu tawakal? Wakala yuwakil itu artinya mewakilkan. Apa artinya mewakilkan? Artinya adalah hal yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan pada Allah. Bagaimana menghentikan kendaraan-kendaraan lain yang ngaco jalannya, sementara kita udah tertib, itu Allah yang kita serahkan. Kita udah pakai masker, kita udah jaga jarak, kita udah vaksin misalnya, lalu masih juga apa yang nggak bisa kita lakukan, kita serahkan pada Allah. Itu namanya tawakal, ya. Jadi periksa dulu, lalu kemudian kita tawakal. Ini udah waktu habis ya. Kita insya Allah sambung lagi deh dalam pertemuan berikutnya. Sekali lagi tentang doa, insya Allah kita tuntaskan ya. Hari ini kita simpulkan ya. Jadi jangan sampai kita buruk sangka pada Allah kalau kita belum diijabah ya. Tapi periksa dulu doa kita udah benar apa belum. Jangan-jangan doa kita itu nggak sesuai dengan yang Allah inginkan. Lihat aja dalam Quran, banyak sekali kok contoh-contoh doa itu ya. Tiru aja yang di Quran itu. Itu doa para nabi, rasul yang diabadikan oleh Allah dalam Quran. Yang kedua, setelah baik sangka kepada Allah, kemudian periksa usaha kita. Jangan-jangan usaha kita ada yang masih, kalau kita bisnis masih gagal, coba periksa lagi. Mungkin ada cara bisnis kita yang salah. Ketiga, kemudian kalau kita udah benar semua, tawakal pada Allah. Hal-hal yang selama ini kalau kita mengandalkan usaha kita, mungkin di situ Allah marahnya. Kita terlalu berpikir bahwa berhasilnya keinginan kita itu karena usaha sendiri. Padahal itu lebih banyak karena Allah yang pembukaan Undang-Undang Dasar negeri kita ini menyatakan bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah. Bukan sekedar karena perjuangan kita. Perjuangan udah berdarah-darah, tapi akhirnya Allah kasih kemerdekaan itu karena rahmat dari Allah, bukan karena usaha kita doang. Para pendiri negara ini tahu itu, makanya dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa kita koreksi dalam cara kita berdoa, dan mudah-mudahan Allah mengkabulkan dan mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.